Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah YBSA yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam pertemuan yang singkat ini ada yang ingin kita kupas sejenak, yaitu di dalam sebuah tafsir, yaitu tafsir Al-Qurtubi. Di situ ada sebuah kisah yang menarik ya, buat kita ambil sebuah pelajaran buat kita semuanya. Di dalam tafsir Al-Qurtubi itu dikisahkan bahwasanya Imam Hasan Al-Basri ketika beliau habis menyampaikan tausiahnya, beliau didatangi oleh 3 penanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda dengan orang berbeda. Yang pertama bertanya kepada imam, "Wahai imam, saat ini di kampung kami ada musim paceklik, yaitu kemarau panjang. Apa sebaiknya yang kami lakukan?" Maka Imam Hasan Al-Basri ini mengatakan, beristighfarlah kepada Allah SWT. Kemudian Imam mengatakan, kembalilah ke daerahmu. Kemudian tak lama datang lagi jamaah bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, saat ini saya sudah lama berumah tangga, tapi saya belum memiliki keturunan. Apa yang sebaiknya saya kerjakan?" Maka Imam Hasan Al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke rumahmu dan keluargamu. Kemudian didatangi dengan pertanyaan berikutnya dengan orang berbeda, mengatakan, "Wahai Imam, saya sudah lama berdagang, berusaha, tapi mengalami kesusahan. Tidak ada perkembangan. Maka sebenarnya amalan apa yang harus saya kerjakan?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke keluargamu dan ke pekerjaanmu. Jamaah YBSA yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini dilihat dan disaksikan oleh muridnya, yaitu murid Imam Hasan Al-Basri ini yang bernama Ar-Rabi bin Sabih. Langsung bertanya dia kepada gurunya, "Wahai guruku, tadi saya menyaksikan datangnya jemaah kepadamu dan bertanya kepadamu dengan 3 pertanyaan. Tapi kenapa engkau berikan dengan jawaban yang sama, padahal pertanyaan itu berbeda? Bisakah guru menjelaskan itu kepada kami?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Wahai muridku, ketahuilah bahwasanya jawaban yang saya berikan kepada mereka itu adalah bukan dari saya, tapi itu adalah saya ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai ayat 13. Di situ mungkin nanti kita bisa, untuk pemirsa ya YBSA TV yang di rumah, boleh nanti dibuka surah Nuh ya, ayat 10 sampai ayat 13. Di situ dijelaskan, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bil amwal wal banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengajarkan kepada kita, kalau kita artikan dari ayat ini, maka bersegeralah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu
Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala mengampuni, tentunya Allah akan menurunkan dari langit, Allah akan menurunkan hujan ya untuk kebutuhanmu, untuk tumbuh-tumbuhan. Dan wayumdidukum, kemudian Allah menambah kepada kamu itu hartamu, wal banin, dan keturunanmu, dan menjadikan sungai-sungai tumbuh-tumbuhan adalah untukmu, untuk kebutuhan. Permisalnya jadi Allah Subhanahu wa taala dalam kisah ini dapat kita ambil pembelajaran yang sangat dalam, bahwa bahasanya istighfar itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat sekali harus kita amalkan. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah seberapa banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh praktik di lapangan ya, bahwasanya kita kebanyakan itu beristighfar kepada Allah hanya 3 kali. Kalau seorang muslim yang sholat 5 waktu, dia beristighfar 3 kali. 3 kali 15 kali. Sementara permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala cukup banyak. Di dalam tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amalullah, beliau mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala surah Nuh ini ayat 10-13. Di situ dijelaskan bahwasanya jika seorang hamba sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka kelancaran, kemudahan yang Allah berikan kepadanya. Dan ketika seorang hamba beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya dia bukan saja mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia memohon apa yang dia tidak inginkan. Untuk itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, di sini kita mengajak kita mari untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari akhir tausiah ini ada satu hadis yang ingin saya ungkapkan, yaitu hadis ini dari riwayat Imam Abu Daud. Ya, riwayat Imam Abu Daud di situ menceritakan dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayat Abu Daud di situ Rasulullah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfara, barang siapa yang melazimkan istighfar, barang siapa yang membiasakan istighfar, ya, wa ja'allahu min kulli hammi farajan, maka Allah akan, apabila dia mengalami kesedihan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan jalan keluarnya. Wa ja'allahu min kulli dayyikin makhrajan, dan ketika dia memiliki kesulitan atau masalah, maka Allah berikan jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki tanpa dia sangka-sangka. Pemirsa TV biasa Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dari hadis ini kita mengajak semuanya, mari kita selalu memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kita membaca doa kepada majelis. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.